Oke, chapter kedua. Pertemuan kedua ini kita bahas media penyimpanan, tapi khususnya untuk media penyimpanan komputer. Nah, jadi di pertemuan kali ini kita akan membahas tujuan pembelajarannya ada dua, yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi media penyimpanan data, lalu peserta didik dapat menjelaskan penggunaan media penyimpanan data. Ya. Penjelasannya yang pertama, apa itu media penyimpanan data? Media penyimpanan data, masih ada yang masuk-masuk. Media penyimpanan data atau computer data storage, itu kegunaannya berguna untuk menyimpan berbagai data, berguna untuk menyimpan berbagai macam data digital yang tersimpan pada perangkat komputer. Nah, data-data digital ini di komputer ada banyak macam, bisa berupa filenya, file foto, file video, ataupun lain dan sebagainya ya. Nah, media penyimpanan data pada komputer ini dibedakan menjadi tiga. Yang pertama itu magnetic disk, lalu yang kedua ada optical disk, lalu yang terakhir, yang kekinian itu ada cloud storage. Nah, tiga hal ini akan kita bahas pada pertemuan hari ini nih. Kita lihat penjelasannya satu-satu. Yang pertama kita mulai dari magnetic disk. Magnetic disk ini apa? Magnetic disk ini adalah salah satu media penyimpanan komputer yang banyak dipakai saat ini. Cara kerjanya ini dia berupa disk yang di dalamnya ada berupa motor drive. Jadi kalau dia mulai bekerja membaca data itu ada perputaran motor di dalam hard disknya ini. Nah, salah satu contoh magnetic disk ini ada yang pertama, ini yang jadul sekali, ada floppy disk atau disket. Ini keluaran tahun 69. Ini zaman dulu Pak Guru kuliah, zaman Pak Guru SMP masih pakai ini. Kapasitasnya paling besar sampai 250 MB. Nah, ini bisa dipakai lepas pasang. Jadi ada tempat pemasangannya di komputer dulu yang jadul. Ini harus dilepas pasang floppy disk. Ini awal sekali media penyimpanan eksternal dulu ya, floppy disk. Lalu berkembang ada namanya hard disk drive. Nah, hard disk drive ini jenis disk yang bersifatnya tetap, jadi dia melekat di dalam perangkat komputer. Ini kapasitas penyimpanannya sudah lebih besar daripada floppy disk, cuma sekarang ini ukurannya lebih besar, termasuk besar. Untuk zaman sekarang juga termasuk besar. Kapasitas penyimpanannya juga sudah lebih besar, bisa sampai ratusan giga, bahkan sekarang ada yang 1 tera ya, hard disk drive. Lalu berikutnya ini yang sering kalian pakai biasanya sekolah ini, namanya USB flash drive. Nah, USB flash drive ini yang namanya USB itu yang ini ya, yang putih-putih ini, ada kotak putih kecil itu namanya USB. Jadi USB flash drive ini USB itu kepanjangan dari Universal Serial Bus. Nah, ya, ini pengembangan lebih lanjut, kapasitasnya juga beragam. Sekarang ada yang 2 GB, 4 GB, sampai yang sekarang bisa berpuluh-puluhan GB ya. Lalu juga berikutnya ada memory card. Ini juga termasuk ke dalam magnetic disk. Ini biasa dipakai untuk HP, untuk kamera,
media penyimpanannya ya. Nah, kelebihan dari media penyimpanan data ini, kelebihannya adalah dia bisa memuat ataupun kapasitas penyimpanan datanya sangat besar dibanding tempat penyimpanan media, tempat penyimpanan komputer yang lainnya ya. Terkecuali ini memang udah sangat jadul. Disket ini jadul. Zaman jadul itu sudah termasuk besar penyimpanannya. Dulu paling besar 25 MB sampai paling besar itu 250 MB. Nah, cuma magnetic disk ini sekarang ada versi yang terbaru, mungkin kalian pernah dengar. Versi terbaru itu namanya SSD. Solid State Drive. Nah, ini pengembangan terbaru dari HDD. Sekarang komputer-komputer ataupun laptop-laptop sudah banyak memakai namanya SSD. Nah, sebenarnya cara kerja maupun komponen yang ada di HDD dengan SSD ini cara kerjanya sama. Cuma yang membedakan HDD dengan SSD ini adalah versi pengembangan lanjutan dari USB drive. SSD ini lebih canggih dari USB drive. Nah, fungsinya sama juga untuk media penyimpanan data. Cuma yang membedakan HDD dengan SSD ini apa? Kita lihat perbedaannya. Nah, ini hard disk. Seperti yang udah dibahas tadi, hard disk itu ukurannya lebih besar, lebih berat. Kalau SSD ini lebih kecil. Ini biasanya dipakai untuk di komputer, ini di laptop. Nah, di laptop bisa sekecil ini. Perbedaannya apa? Kalau HDD ini panasnya bisa sampai berlebihan, menghasilkan panas yang sangat tinggi. Nah, biasanya kalau sudah dipakai berkepanjangan, panasnya itu bisa panas sekali. Lalu memerlukan konsumsi daya tinggi, ukurannya besar juga. Kalau dilempar ke manusia bisa bocor kepala manusia nih, pakai hard disk sebesar ini ya. Nah, kalau SSD ini ukurannya lebih kecil, lebih ringan, tapi kapasitas penyimpanan datanya sama. Lalu dia membaca data lebih cepat. Laptop-laptop sekarang biasanya selain ada pakai HDD, ada juga yang disediakan SSD. Tapi SSD ini harganya lebih mahal dari HDD. Cuma memang kualitasnya lebih bagus. Nah, itu tadi kelebihan dari SSD. Kemungkinannya juga untuk tahun-tahun ke depan, hard disk sudah tidak digunakan. Hard disk tidak digunakan, yang digunakan nanti itu adalah SSD. Itu ya. Ini pengembangan SSD. Seperti itu. Nah, tadi kita sudah membahas magnetic disk. Sekarang kita akan membahas tentang media penyimpanan kedua, yaitu optical disk. Nah, dari yang kalian lihat, optical disk ini sudah ada foto-fotonya. Kalian bisa melihat ini berkaitan dengan piringan ya. Optical disk itu ada apa saja? Yang tahun pertama mulai diluncurkan itu adalah CD. Nah, CD ini termasuk media penyimpanan optical disk. CD-ROM, CD-RW, lalu yang terakhir adalah DVD. Nah, perbedaannya adalah optical disk ini dia gampang dibawa kemana-mana, lalu kemampuan membaca datanya juga lebih cepat dari hard disk, cuma memang kapasitas penyimpanan datanya masih kecil. Nah, kalau dimulai dari CD ini piringan pertama yang muncul.
Ini masih ada notif yang mau join ini. Nah, CD ini cara kerjanya dia ini melakukan menyimpan data ini memakai laser. Nah, kalau dimulai dari CD-ROM ini dulu digunakan ini saya ini banyak notif yang mau join. CD-ROM ini dulu hanya digunakan untuk menyimpan data. Nah, jadi dia hanya bisa menyimpan data apabila kita sudah memburn data kita ke dalam CD-ROM, ini sudah tidak bisa diotak-atik ataupun kita edit ataupun kita hapus di CD-ROM. Lalu ada CD-RW. Nah, CD-RW ini kita bisa menyimpan data di sini. Di sini sudah bisa disediakan fasilitas untuk mengedit data yang sudah kita masukkan ke dalam CD-RW atau biasa kita sebut di burn. Nah, ini perbedaannya juga adalah kapasitas dari CD-ROM, CD-RW sampai ke DVD ini kapasitasnya berbeda. Yang paling besar adalah kapasitas dari DVD-ROM. Nah, CD-RW dulu itu lebih banyak digunakan untuk merekam audio. Lalu sampai pada DVD. DVD ini kalau dulu zaman-zamannya masih di Pontianak dulu ada apa ya? Ada yang jualan-jualan kaset dulu di Setiabudi itu apa namanya Pak Guru lupa. Nah, itu pakai DVD. Itu di burn data-data film, data-data videonya itu di burn dalam DVD. DVD ini paling besar bisa sampai 9 GB kapasitasnya. Cuma permasalahan dari optical disk ini adalah memorinya kecil, paling besar hanya sampai 9 GB. Terus resikonya tergores. Kalau tergores, ya udah nggak bisa dibaca datanya. Ya. Lalu yang terakhir ada namanya, ini penyimpanan masa kini, cloud storage. Nah, penyimpanan berupa awan. Penyimpanan awan. Penyimpanan awan ini yang seperti apa? Ada Google Drive. Kalau yang pakai HP-nya Android, kita pakainya Google Drive, disediakan oleh Google. Nah, itu kita diberikan free 15 GB kapasitas penyimpanan datanya. Ya. Lalu kalau yang pakai iPhone, dia ada iCloud. Ini Pak Guru nggak tahu berapa GB, Pak Guru tidak pakai iPhone, pakainya Android. Lalu ada juga media-media penyimpanan dari pihak ketiga, salah satunya Dropbox, lalu ada ForShare, masih juga ada media-media penyimpanan awan yang lain. Nah, cuma media penyimpanan awan ini permasalahannya adalah kita perlu akses internet untuk mengakses media penyimpanan datanya, perlu akses internet, lalu biasanya kapasitasnya terbatas. Kalau Google Drive hanya 15 GB. Kalau yang pakai Samsung, ada Samsung apa? Juga Samsung ada berikan media penyimpanan datanya. Samsung itu kalau nggak salah hanya 5 GB. Kalau Xiaomi juga ada berikan kalau nggak salah berapa GB gitu. Nah, cuma permasalahannya kalau kita pakai cloud storage ini, data kita rawan bocor, bisa dicuri sama orang. Terus kapasitas penyimpanannya terbatas. Kalau kita mau tambah kapasitas penyimpanannya, misalnya tadi 15 GB, misalnya tadi ini 15 GB, kita mau upgrade jadi 20 GB, 60 GB itu harus berbayar, dan itu biasanya berbayarnya sifatnya tahunan. Jadi itu tadi ada 3 media penyimpanan data yang sudah kita bahas. Sini ya. Ada magnetic disk, ada optical disk, lalu ada juga cloud storage. Nah, ini materi kita hari ini.